selamat datang di channel Arvin Christina. Di samping saya ini sudah ada Mitsubishi Destinator. Nah, bukannya Destinator itu dia sudah ada pesaingnya dari Xpander Cross maupun Pajero. Nah, mobil ini adalah SUV 7-seater yang terbaru yaitu Mitsubishi Destinator. Nah, jadi ini dia memiliki interior yang sangat luas dan tentunya bisa mengajak keluarga untuk nyaman dibawa pergi jalan jauh. Jadi seperti apa Mitsubishi Destinator? Inilah 10 hal yang menarik tentang Mitsubishi Destinator. 1. Mengapa disebut Mitsubishi Destinator? Pertanyaannya ya mungkin muncul di benak Anda. Kenapa namanya Destinator? Menurut informasi yang kami dapat, nama ini bukan sekedar nama. Destinator berasal dari kata destination yang artinya tujuan dan destiny yang berarti takdir. Mitsubishi ingin menegaskan bahwa SUV ini adalah kendaraan yang akan membawa Anda ke tujuan apapun, menaklukkan medan apapun, dan menjadi penentu takdir petualangan Anda. Nama ini mencerminkan semangat eksplorasi, keberanian, dan kemampuan untuk mencapai apa yang diinginkan. Ini adalah mobil yang dirancang untuk mereka yang punya tujuan jelas. 2. Varian, warna, dan harga. Untuk varian dari Mitsubishi Destinator tentunya ada 3 varian. Varian yang pertama yaitu ada GLS untuk varian yang paling bawah, kemudian ada varian Exit di varian middle-nya, yang terakhir ada varian paling atasnya yaitu Ultimate. Sedangkan pilihan warnanya ada 5 macam: putih white pearl, black silver metallic, hitam black mica, graphite grey metallic, dan warna ini yang hanya ada di top trim lunar blue mica. 3. Mesin dan transmisi. Destinator ini pakai mesin 1500 cc ya. Loh, kok mobil gede mesinnya kecil? Tenang, ada turbonya di sini. Jadi bisa punya tenaga dan torsi kayak mesin yang lebih besar tapi dengan konsumsi BBM yang gak jauh beda dari kapasitas segini. Mesin berkode 4B40 yang mirip kayak di Eclipse Cross dulu, tapi ini generasi keduanya. Improvementnya banyak, tapi salah satu yang paling krusial adalah intercoolernya sekarang water cooled dibanding sebelumnya yang air cooled. Tenaganya 163 PS atau 161 horsepower, so mirip-mirip mesin 2000 cc, tenaganya dan torsinya 250 Nm. Mirip-mirip torsi mesin 2500 cc nih. Keren, ada sistem idling stop juga nih yang bisa matiin mesinnya saat pas kita berhenti dan bakal otomatis menyala lagi pas mau jalan buat nambah efisiensi BBM-nya. Transmisinya hanya tersedia dengan pilihan transmisi otomatis saja. Jenisnya CVT kayak di Xpander dan X-Force juga. Tentunya Destinator ini penggerak roda depan. Dan yang asik kayak di X-Force, nah di sini juga ada mode berkendaranya. Yang kerennya bukan cuma ngubah respon gasnya aja, tapi ngubah karakter traction control, AYC atau Active Your Control, respon akselerasinya dan bobot setirnya juga. Modenya yang pertama ada mode normal, ini dirancang buat lewatin jalanan beraspal standar dengan reliable atau daily driving. Wet, ini mode yang diciptain khusus buat daerah ASEAN. Jadi ini dirancang agar kita bisa ngelewatin jalanan basah atau bahkan banjir di jalanan beraspal dengan lebih aman. Keren ya. Kemudian ada gravel. Ini mode yang dirancang agar kita bisa lewatin jalan yang belum diaspal, yang biasanya berpermukaan batu kerikil gitu, dengan mulus dan stabil. Kemudian yang baru ada Tarmax. Ini mode yang dirancang supaya bisa berakselerasi lebih cepat. Misalnya dipakai pas mau overtake atau di jalan perbukitan gitu. Dan yang terakhir, Matte. Ini mode yang dirancang agar kita bisa ngelewatin jalanan enggak beraspal yang basah alias berlumpur. Gimana dengan suspensinya? Well, kita jelas belum bisa cobain ya, tapi Mitsubishi bilang sendiri suspensinya Destinator ini dipakai pengembangan dari suspensi Xpander. Misalnya, suspensi depannya diameter stabilizernya diperbesar, sedangkan suspensi belakangnya diameter shock absorbernya diperbesar dan ada penambahan stabilizer. Apakah bakal senyaman Xpander yang luar biasa nyaman di kelasnya atau bahkan lebih baik lagi? Well, kita tunggu aja nanti ya setelah bisa cobain. Beberapa poin lain yang penting juga kayak misalnya ground clearance-nya Destinator ini tinggi ya, tepatnya 244 mm.
Tinggi banget nih malah. Ya, buat SUV monocoque ini harusnya bakal merasa aman dibawa ke macam-macam medan menantang juga. Dan yang unik untuk radius putarnya juga termasuk sangat kecil sih ya, buat mobil 4,7 meter kurang gini. Ya, cuma 5,4 meter aja. Penasaran rasanya? Tunggu aja nanti pas ada unit tesnya. 4. Detail eksterior. Di antara Pajero Sport yang punya tampang tangguh banget dan X-Force yang kelihatan futuristik banget, Destinator ini seakan kayak kombinasiin dua-duanya ya. Kelihatan tangguh tapi di saat yang sama tetap ngasih efek futuristik, terutama dari depan sini. Oke, ini Destinator dari sudut 3/4 depan yang varian top premium. Oke, kita tegasin dulu dari sekarang. Meski sekilas agak kelihatan kayak X-Force, tapi nggak ada sharing komponen eksteriornya X-Force ke Destinator ini. Ya, Mitsubishi bilang kemiripannya mungkin karena Destinator ini juga udah dipakein bahasa desain Dynamite Silk barunya mereka yang ditandain dari bentuk fasianya yang kayak perisai itu dengan panel satin chrome besar di bawah lampu depannya. Lampunya, ya, meski sekilas bentuk T-shape ini kayak punya si X-Force, tapi ini beda total ya. Dari urutan DRL-nya dan bentuknya aja udah beda. Dan proyektornya Destinator ini lebih dibuat ditumpuk vertikal ya dibanding dengan X-Force yang disusun horizontal. Grillnya baru juga nih di line up Mitsubishi. Grill heksagonal yang dipakein mika transparan di depan panel, abu-abu, ya lebih nambah kesan futuristik overall lah. Sedangkan bagian bawahnya dikasih panel trapezoida abu-abu begini ya. Jadi housing fog lamp-nya juga detail lampu depannya ya full LED. Kemudian varian tengah ke atas dapat DRL LED yang gede banget ini. Lampu besarnya dual LED proyektor atas bawah. Kemudian lampu jauhnya LED proyektor yang atas jadi jauh. Lampu sennya LED raksasa yang gantiin DRL-nya dan ada fog lamp LED juga. Keren ya? Oke, sampingnya. Ini sampingnya Destinator. Nah, kalau Xpander Cross masih ada bentuk MPV seperti ini, crossover gitu ya. Destinator ini lebih kelihatan kayak SUV sejati ya. Dari bentuk bonnet overall-nya yang lebih panjang, permukaan kaca yang seakan kayak dibuat nyambung terus sampai ke paling belakang juga ngasih kesan yang lega ke dalam mobilnya. Dan di pilar C juga ada sentuhan unik garis-garis gitu yang dibuat menyerupai garis-garis lampu depan dan belakangnya. Nah, yang kita senang kayak di X-Force juga lakukan di fender depan dan fender yang dibuat lebih mengotak dan ada cekokannya sedikit biar kesan SUV-nya lebih dapat. Sedangkan yang paling bawah, pintunya dapat panel abu-abu di varian top trim dan top premium yang hitam aja di varian tengah ke bawah. Velgnya semua varian sebenarnya sama aja ya, 18 inci. Sedangkan di top trim dan top premium dipakein warna dual tone gini yang lebih mewah. Dan ini dipasangin ke ban 22555 R18. Keren ya. Varian top trim dan top premium juga sama roof rail kayak gini dan list jendelanya dikasih chrome. Belakangnya ini mirip belakangnya Destinator. Dan ini sekali lagi kalau mungkin kalian ada yang bilang, beneran nih belakangnya X-Force. Well, sekilas mirip banget ya. Tapi semua komponennya beda. Di Destinator pintu belakangnya kelihatan lebih tegap, tapi lebih vertikal ya secara overall oke lah. Lampunya pun sekilas kelihatan mirip tapi beda juga ya. Lampu Destinator lebih tegap. Lekukannya itu dia lebih dimensinya lebih kelihatan juga di mikanya dan isinya pun beda total. Nah, varian top dan top premium juga sama-sama bakal dapat. Sedangkan knalpotnya ngumpet di sebelah kanan bawah sini. Semua varian dapat juga spoiler kayaknya ya seperti inilah. Dan ada sharpin antenanya juga. Detail lampunya depan belakang pun ya, lampu malamnya LED dan bertingkat-tingkat gini, lampu remnya LED yang vertikal dan high moon stop lampnya LED juga. Lampu sen LED vertikal dan lampu mundurnya LED juga yang dibuat horizontal gini. Keren ya, full LED. Lima, detail interior. Oke, biar gak bingung, ini dashboard Destinator yang trim top premium option. Nah, sebenarnya kalau lihat desain ventilasi AC tengahnya dan panel head unit dan instrumen clusternya yang dibuat dalam satu panel piano black panjang.
Mungkin banyak yang ngira. Ini dashboard yang sama persis nih kayak di X-Force. Nah, tapi sebenarnya agak beda ya. Dari kelihatan bagian kiri dashboardnya Destinator yang kayak gini, tapi di Destinator panel soft paddingnya yang di dashboard ini lebih didominasi. Ada 2 tingkat ya, yang dipisahin sama garis hitam gloss, dipakein bahan kulit empuk yang di depan sini. Konsol tengahnya juga meski sekilas kayak yang di X-Force. Tapi beda juga ya, di Destinator ini pakai permukaan piano black yang jauh lebih besar ya secara overall. Tapi pakai model center console tinggi juga kayak yang di Xpander lain dan di X-Force juga. Setirnya pakai model 3-spoke box full yang bulat gini kayak yang dipakai model-model Mitsubishi baru lainnya juga. Lapisan kulitnya mix nih ya sama yang perforated di pinggir kiri kanannya. Dan kerennya bahkan sampai varian tengah pun juga udah dilapisi kulit juga. Yang keren lagi, varian top trim ke atas dapat ambient light di dashboard. Door trim belakangnya, dan ini bisa dipilih juga dari 64 warna yang kerennya belum pernah kita lihat sebelumnya di mobil lain. Kita bisa setting juga buat ambient light yang beda-beda juga berbagai skenario. Misalnya kalau lagi driving atau lagi jalan mau warnanya seperti apa. Kalau tiba-tiba ada telepon berubah jadi warna apa. Kalau pintunya lagi dibuka berubah jadi warna apa. Dan kalau baru masuk mobil warnanya jadi apa. Keren ya, sampai tingkat customnya bisa banyak begini loh. Oh ya, top trim ini ke atas dapat panoramic sunroof gini. Kerennya nambah kesan premiumnya tuh banget. Dan yang bikin kita senang lagi kayak di Xpander, banyak sentuhan Destinator ini yang masuk akal buat banyak sebuah SUV keluarga. Sentuhan kayak meja lipat gini di baris kedua yang bahkan udah ada di varian tengah itu menurut kita juga sangat penting buat sebuah mobil keluarga tapi suka dilupain ya. Bisa dipakai buat bahkan ada juga di varian tengah ini menurut kita juga sangat penting di sebuah mobil keluarga. Nah, di sini juga naruh makanannya juga bisa buat naruh tablet di meja ini kalau pengen lagi nonton. Ini masing-masing ada cup holdernya juga ya, dan kerennya lagi di ujung kiri kanan mejanya ada hooknya. Kalau mejanya lagi nggak dipakai, ini bisa kita pakai buat gantung barang. Nih joknya depannya. Bagian varian top trim premium bentuknya yang kita senang nih kelihatan support pundaknya dibuat lebih besar gitu. Varian top trim ke atas sama-sama pakai bahan kulit sintetis yang anti heat guardnya. Ya Mitsubishi bilang bisa mencegah efek panas yang biasanya kerasa banget tuh di bahan kulit sintetis kalau dijemur di luar terlalu lama. Sedangkan varian mid ke bawah pakai material fabric. Nah, yang jok yang baris keduanya kayak gini, full set ya, seperti ini. Jadi ketiga joknya full ada head adjustable-nya. Dan ini jok baris ketiganya, ya dari sini aja kelihatan nih jok baris ketiganya nggak sama sekali ya, kecil gitu baris ketiga kebanyakan SUV 4,6 sampai 4,7 meteran. Nah, ini di pintu depannya. Bahan paling atasnya memang plastik, tapi di bawahnya sedikit langsung ada bahan yang dikulit lapisin dengan bahan jahitan di bawahnya. Meskipun plastik, tapi bentuk cover grillnya, speakernya dibuat unik aja ya. Ala-ala ketiga dimension ini jadi benar-benar keren. Sedangkan ini pintu belakangnya mirip sih bahannya yang tengahnya yang dilapisi kulit begini, sampai sandaran tangan dan kotor jendelanya piano black juga. Tapi grill speakernya memang dibuat lebih standar. Ya di belakang sini oke juga ya. Tapi gimana rasa duduk di Destinator ini? 6. Konfigurasi jok. Konfigurasi jok buat masuk ke depan pintunya termasuk berat. Oke lah, solid ya untuk feel-nya. Yang kita paling suka ini di pintu ini ngecover sampai bagian paling bawah pintunya. Jadi kalau bagian luarnya di bagian sini kena cipratan, ya jadi nggak kotor. Bagian dalamnya, nah ini bakal tetap terlindungi, tetap bersih, yang bahkan ada karet cukup besarnya di paling bawah yang harusnya bakal ngelindungin juga dari cipratan bawah. Jadinya kaki kita nggak bakal kepeperan kotor ya. Dan buat napak ke dalamnya, meski ground clearance-nya tinggi banget, tapi mirip-mirip SUV menokok. Seukuran gini ya, mungkin tinggi tapi nggak terlalu sulit.
Jauh lebih gampang dibanding naik ke Pajero Sport gitu. Oke, posisi duduk by defaultnya termasuk tinggi. Lebih mirip kayak di Xpander dan dibanding di X-Force. Tingginya dapat elevated feel-nya, tapi nggak sampai tinggi berlebihan kayak naik SUV leather frame gitu. Untuk patokan ke depannya sangat-sangat jelas banget, karena ujung kap mesinnya kelihatan banget. Pengaturan joknya yang driver manual slide recline dan bisa naik turunin ketinggian bawahnya. Dan ngomong soal ukuran, ruang bahunya overall di depan sini 35 mm lebih lega dibanding Xpander. Ya itu aja udah termasuk lega ya untuk di kelasnya. Buat sandaran tangannya di tengah ada konsol tengah tinggi begini ya untuk dilapisi kulit jadi empuk buat sandaran tangan. Nggak bisa digeser maju mundur ya, tapi masih bisa lah pas-pasan buat sandarin tangan kita sambil pegang setir. Sekarang kita pindah ke belakang yuk. Posisi duduk di belakang di sini lebih tinggi ya dibanding di depan, dan ini support pahanya sih masih agak kurang. Jadi nggak nopang paha kita secara full. Jok baris kedua ini bisa digeser maju mundur. Kalau dibuat maju banget sebenarnya nggak ada sisa ruangannya. Nah, kalau dimundurin mentok, ruang kakinya masih termasuk sangat aman. Nggak yang sampai ya super lega ya begitu. Kemudian untuk ruang gerak sepatunya luar biasa cukup ya. Kakinya bisa gerak bebas. Sekarang kita pindah ke paling belakang. Kalau dari sebelah kiri sini buat ke baris ketiganya kita pakai tuas di bagian sini. Tarik aja, nanti joknya bakal langsung mental kelipat seperti ini, atau yang bisa disebut one touch tumble biasanya kalau disebut. Nah ini kalau kelipat satu jok aja yang sebelah kirinya. Nah kalau kita pengen pindah ke baris ketiga, kita cukup pegang bagian pegangan tangan sini dan langsung bisa masuk ke baris ketiga. Oke, duduk di baris ketiga. Ruang kakinya kalau jok baris kedua ini kita geser, paling maju jelas masih ada sisa. Ya not bad lah ya hitungannya. Dan kalau digeser paling mundur, nah ini kalau biasanya di SUV 3 baris 4,7 meteran kan udah nggak ada tuh sisa ruang kaki sama sekali. Nah di Destinator ini masih pas-pasan dan nggak ada ruang kaki yang tersisa. 7. Detail fitur Destinator. Fiturnya Destinator termasuk banyak. Sound system premium dari Yamaha yang disebut Dynamic Sound Yamaha Premium. Jadi totalnya ada 8 speaker. 4 speaker depan yang ada 2 mid bass dan 2 tweeter yang sama-sama pakai grill bertuliskan Yamaha seperti ini. Dan di belakang ada 2 speaker Quicksil two-way yang masing-masing ada gabungan woofer dan tweeter dalam satu casing. Lanjut, untuk di Destinator ini dia dapat panoramic sunroof. Ada atap kaca yang gede seperti ini, lebarnya 87,5 cm untuk kacanya. Dan di bagian kacanya yang bisa kebuka sepanjang 34,7 cm, ya buka tutupnya bisa pakai tombol fisikal di overhead konsol gini. Kayak biasa, atau yang lebih uniknya lagi bisa dari head unit di sini. Dan ini komplit ya. Kita bisa buka kaca dan ya mounted atau convert juga bisa, buka setengah atau dibuka pakai slidernya juga bisa. Sunsetnya juga bisa diatur detail dari sini. Ini sih keren ya. Lanjut, AC-nya dual zone auto climate control. Nah, ini alias suhu AC depan kiri dan kanan bisa dibeda-bedain. Suhu paling dingin 18 derajat Celcius dan paling panasnya 32 derajat. Jadi ada heaternya juga. Ada mode dry yang juga bisa ngurangin kelembaban kabin, dan max cool buat langsung ngeset ke semua yang paling dingin. Dan ada memorinya juga. Jadi kita bisa ngeset konfigurasi AC favorit kita dari semburannya, fan level sampai temperatur masing-masing. Terus kita klik dan tahan memori ini buat untuk menyimpan. Dan kapanpun mau recall opsi tadi, tinggal klik aja tombol memorinya. Ada buat arahin angin-angin ke kaki-kaki, tentunya di visor kaca depan dan di fogger kaca belakang juga. Lengkap bukan? Oh ya, ada AC dan juga display bisa dilihat di head unit, dan tetap tiap untuk ubah-ubah sesuatu pakai kontrol fisikal yang di bawah. Nanti di head unitnya itu bakal muncul infonya seperti ini. Lampunya
trim top dan top premium dapat lampu otomatis dan ada juga pengaturan ketinggian lampunya juga. Sedangkan varian di bawahnya lampunya manual begini. Wipernya pun dan yang varian top dan top premium dapat wiper otomatis. Sedangkan varian lainnya intermittent variable rem dan parkirnya atau rem parkirnya elektrik buat aktifin tinggal tarik aja. Dan ada auto hold-nya juga buat nahan rem pas kita lagi berhenti biar nggak perlu nahan pedal remnya terus-terusan. Tentunya ada tombol start stop mesin juga yang posisinya ada di konsol tengah sini. Inputnya di depan ada satu power outlet 12 volt, satu USB port Type-C dan satu USB port Type-A. Tombol di setirnya juga di sebelah kiri ada pengaturan audio dan mid. Sedangkan yang di sebelah kanan khusus top trim dan top premium ada juga adaptive cruise control-nya, telepon, voice command, dan tombol kamera. Sedangkan yang varian bawahnya bedanya buat atur cruise control standar aja dan nggak ada tombol kameranya. Jendelanya ada driver auto out down. Oke, lanjut. Sekarang instrumen clusternya yang varian tengah ke atas dapat TFT LCD 8 inci yang animasinya cakep pas dinyalain. Kemudian ada dua tema yang bisa dipilih di setting tipe tampilan ini. Satu yang tampilan speedometer dan tachometer di atasnya dengan info tambahannya di tengah lebih kecil. Dan satu lagi yang tachometernya lebih kecil di bawah dan info tengahnya lebih besar. Ada tombol di sisi kanan buat ubah-ubah BBM rata-rata, konsumsi real time dan kecepatan rata-rata. Terus ada info dari trip meter 2 dengan info yang serupa dan ada layar indikator eco dan ada layar skor eco driving. Yuk kita geser ke kanan, ada layar beberapa info mobil kayak sisa jarak berkendara dan trip meter A, terus trip meter B dan ada indikator active view control sekaligus wheel control. Geser ke kanan lagi, ada kompas. Geser lagi ada layar media. Geser lagi ada layar safety assist. Terus geser lagi ada layar warning dan geser lagi ada layar setting. Di sini ada settings ganti tema tadi. Ada buat matiin hidupin speedometer, dalam satuan lain ada buat setting sistem safety plus diamond sense-nya, rem otomatis, blind spot warning, rear cross traffic alert, sensor parking, lead car departure notification, dan stability control. Terus ada buat atur alarm, pengingat sudah berkendara setelah sekian jam berapa lama, dan yang head unit layar lebar sekitar ukuran 12,3 inci, besar banget ini. Oke, kita detailin 12,3 incinya yang ini. Di bawah ada tombol kapasitif kayak volume dan home gitu. Nah, home screen atau layar utamanya modelnya seperti ini, tampilan 3 widget gini ya, dan bisa kita pindah-pindahin seperti ini. Jadi kita bisa lihat nih 3 hal sekaligus di dalam satu layar. Di kiri juga ada beberapa shortcut menu dan di sebelah kanan juga ada ya. Lanjut, media lain yang bisa dipilih ada Bluetooth, USB, iPod connection, dan radio. Oke, ada aplikasi multimeter yang bisa nampilin banyak banget data. Yang menu Adventures ini ada widget GPS yang nunjukin ketinggian kita pada posisi titik latitude longitude yang akurat. Terus ada widget Wheel Tilt Angle yang bakal nunjukin detail kemiringan horizontal dan vertikal mobilnya dalam derajat. Dan ada widget posisi kompas yang sekaligus nunjukin suhu di luar mobil. Terus lanjut ke menu Reliable. Ini ada widget tingkat kemiringan setir, seiring kita belokin setirnya, terus ada widget Active Control yang bakal nunjukin fitur AYC-nya bekerja, dan widget Traction Control yang nunjukin ketika sistemnya aktif dan sudut belok bannya juga. Menu responsif ini ada di widget Boost Meter Turbonya. Widget yang ini bakal bereaksi pada saat kita jalan. Dan widget konsumsi BBM rata-rata dan instan. Menu driving score ini ada skor yang bakal dikasih di setiap sesi berkendara kita. Dan menu customize ini ada widget voltase aki,
jam, dan overall skor berkendara. Lanjut ya, jadi aplikasi Vehicle Information ini juga unik banget ya. Di dalamnya ada menu Avionics yang bakal nunjukin detail info mobilnya ala di pesawat. Dari temperatur, barometer, kemiringan setir, rem indikator coolant, injeksi bensin, pedal gas, dan beberapa info lagi. Menu altitude ini bakal ngasih lihat ketinggian kita dan temperatur luar. Driving score yang kayak sebelumnya tadi. Fuel economy buat lihat sejarah konsumsi BBM. Dan eco score detail sejarah berkendara eco kita. Lanjut lagi, menu AC ini buat ngasih lihat detail AC-nya. Drive mode buat ganti mode berkendara. Mitsubishi Assistant buat sambungin kelayakan Mitsubishi Connect. Dan menu maintenance ini bakal ngasih lihat detail buat ngingetin kapan ganti oli dan filter oli selanjutnya. 8. Detail Safety Destinator. Fitur safety-nya Destinator ini juga termasuk lengkap, apalagi di top trim dan top premiumnya. Ada fitur ADAS atau Advanced Driver Assistance System yang Mitsubishi sebut Diamond Sense. Diamond Sense ini di Destinator memanfaatkan kamera di balik spion tengah ini, radar di spion depan sini, dan Mitsubishi mengklaim Diamond Sense-nya di Destinator ini dirancang untuk traffic di Indonesia. Jadinya beberapa fungsi otomatisnya nggak bersifat terlalu mengagetkan dan lebih bisa beradaptasi di situasi jalanan yang sangat padat. 9. Bagasi dan storage. Jok baris ketiga ini bisa diatur sudut recline-nya. Kalau dibuat lebih rebah, bakal bikin bagasinya lebih kecil tapi penumpangnya lebih rileks duduknya. Sedangkan kalau dibuat lebih tegak ya sebaliknya lah. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasinya, jok baris ketiga ini bisa dilipat pakai konfigurasi 50:50. 10. Detail-detail lain. Kayak Expander Cross, dan X-Force, juga Destinator ini langsung dirakit lokal di pabrik Mitsubishi di Indonesia. Destinator ini punya world premiere alias perdana dunianya di Indonesia. Wah, keren sekali. Buat info lainnya kalian bisa cek website Mitsubishi ya. Nah, jadi ini Mitsubishi Destinator patut untuk pertimbangkan yang buat Anda miliki. Nah, jadi terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan untuk video hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya untuk teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video review menarik lainnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di review kita selanjutnya. Bye-bye!